Nah, selanjutnya bagaimana membuat grab ya, grafik monitoring di Kakti ini. Nah, langkah-langkahnya itu kita masuk ke main console dulu. Nah, kita bisa pilih create new device for a network ya. Kita klik. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, caranya untuk menambahkan di sudut kanan ini ada tanda plus, kita klik add. Nah, akan muncul. Nah, di sini kita masukkan deskripsinya atau nama dari grafik kita ini. Misalnya ini adalah saya contoh server Oke. Nah, hostname ini kita bisa keterangannya dia butuhkan ya, bisa menggunakan hostname atau IP address. Kita masukkan IP address komputer yang kita monitoring. Dalam hal ini server saya sendiri, saya akan monitoring 1.149. Nah, Anda bisa memonitoring komputer yang lain dalam jaringan tersebut, akan tetapi syaratnya adalah device atau komputer tersebut sudah diaktifkan protokol SNMP-nya. Jadi kalau tidak, maka tidak akan bisa dimonitoring. Misalnya switch-nya atau routernya ya, routernya misalnya punya aktif, ingin dimonitoring berarti harus diaktifkan SNMP-nya. Jadi itu syaratnya ya. Nah, ini contoh karena yang sudah terinstall yang sudah aktif SNMP-nya itu adalah server ini, tentunya komputer saya yang punya alamat IP 192.168.1.149. Jadi bisa di monitoring. Nah, kemudian folder ya, main folder. Selanjutnya device site association, kita pilih Edge default ya. Kemudian device template-nya, untuk template-nya ya, karena saya menggunakan servernya Linux ya, lokal Linux mesin ya, saya pilih ini. Misalnya yang Anda ingin, sebenarnya bisa terserah ya, Windows device bisa dipilih ini. Misalnya router Cisco bisa pilih ini. Oke, atau generik. Nah, sebagai contoh kali ini itu saya kasih lokal Linux mesin. Oke, sudah. Kemudian SNP versionnya ya, versi yang digunakan ya, misalnya standarnya adalah 2. Oke. Kalau sudah, kita create. Oke. Nah, ini sudah. Nah, misalkan fitur-fitur yang akan ditampilkan itu adalah memory usage ya. Di grafiknya nanti ada penggunaan memori, penggunaan ya rata-rata ya, user yang login, proses yang terjadi. Nah, kita bisa tambahkan di sini apa-apa yang ingin ditambahkan. Misalnya ping latensi ya, saya tambahkan ping latensi, tinggal add. Nah, harusnya di sini sudah ada ping latensinya. Ini. Jadi nanti ada 5 grafik yang akan kelihatan. Oke, setelah itu kita save lagi. Nah, selanjutnya kita create graph this device. Kita akan membuatkan grafik untuk device ini. Oke, kita save ya. Harusnya sudah jadi ini. Oke, setelah itu ya kita checklist, kita create. Kita checklist, kita create ini ya, karena device name saya ini PVV72 karena kita menggunakan virtual VPS ya. Selanjutnya masuk ke manajemen ya, pilih tree, klik tree.
klik default tree. Ini sudah default tree ya. Coba saya tambahkan add tree. Tidak perlu. Kita back dulu. Kita pilih tree, default tree. Server ya, sudah ada. Default tree-nya kita di server. Oke, kita cek di Grab. Di menu Grab. Nah, ini sudah ada. Harusnya yang muncul tadi berapa? Ini 6. Nah, ini yang tadi ya, ping latency, proses, mesin dan lain sebagainya. Nah, ini sudah jadi. Nah, tampilan grafiknya itu tidak serta-merta jadi karena menunggu proses pencatatan. Jadi sekitar 15 menit ke atas baru akan tampil. Oke, nanti seperti itu. Oke. Untuk materi Kakti ini selesai sampai di situ. Anda bisa uji coba melakukan Grab terhadap komputer-komputer yang lain ya, server-server yang lain. Itu tadi dengan catatan komputer yang akan kita monitoring atau device perangkat yang kita akan monitoring itu harus protokol SNMP-nya harus diaktifkan. Oke. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara menggunakan tools Wireshark ya. Wireshark ini merupakan salah satu tools yang digunakan dalam kegiatan network forensik, di mana fungsinya sebenarnya untuk memonitor paket-paket atau menangkap paket-paket data yang ada di dalam jaringan kita, seperti itu. Nah, cara menggunakannya kita buka Wireshark-nya, kemudian nanti kita akan menangkap paket data itu menggunakan adapter apa yang ada di laptop kita. Nah, sebagai contoh saya menggunakan adapter WiFi untuk koneksi internet. Maka bisa menggunakan WiFi ini. Caranya tinggal mengklik 2 kali. Nah, akan tampil ya. Nah, ini paket ya. Nah, di sini untuk membacanya nomor paket, ada waktu, ada source ya. Source ini merupakan IP sumber, bisa jadi IP saya, bisa jadi IP target ya. Jadi akan terbalik ya. Jadi ketika ada proses ya, ketika source meminta ke destination, bisa jadi source menjadi destination, begitupun sebaliknya. Nah, misalkan di sini ada aktivitas IP saya itu 4.7. Nah, IP tujuan saya misalnya ini 3. Oke. Nah, sebagai contoh saya akan mengakses sebuah website smktelkom.mks.sch.id. Nah, misalnya ya. Nah, kita kembali ke. Nah, ini kan ada banyak, dia akan monitor terus, jadi kita bisa filter ya. Karena website umumnya menggunakan protokol HTTP, maka saya filter berdasarkan HTTP, maka akan tampil adalah HTTP saja ya. Oke. Nah, kita bisa menghentikan capture ini, kemudian membaca ya paket-paket yang ditangkap. Oke, misalnya saya stop. Saya akan cari paket yang mau kita baca, misalnya
yang port HTTP tadi ya. Tidak dapat, dia tidak temukan HTTP. Nah, dia temukan ARP, TCP, nah coba saya ulang, saya matikan dulu ini ya, saya matikan akses Proxmox nya, saya refresh ulang, kemudian saya ulang. Nah ini kita cek apakah ada proses HTTP di sana ya, ini proses HTTP ya, TCP. Oke, coba kita pause ya, kita stop. Cara membacanya misalnya IP SMK Telkom itu ini ya, IP-nya, IP servernya SMK Telkom. Nah, ini IP saya ya. Nah, ini ada proses pertukaran, jadi ini IP saya. Nah, ada proses pertukaran. Oke, kita cek. Atau saya ulang lagi satu kali ya. Saya klik ini, kemudian continue without saving. Jadi bisa di save juga sebenarnya. Kita buka lagi. Saya mau coba informasi PPDB. Oke. Kita cek. Oh, dia menggunakan protokol SSDP. Nah, ini coba hello client, stop dulu ya. Nah, saya coba yang ini, TLSV ini merupakan protokol SSL ya. Nah, kita bisa baca, misalnya untuk membacanya kita klik saja di sini, misalnya paket ini hello atau yang di bawah ini. Nah, kita bisa baca dari sini, dia frame-nya. Nah, kalau berbicara tentang frame berarti di layar OC dia masuk di data link ya. Jadi paket itu dirubah menjadi sebuah frame. Nah, ini framenya, kita bisa baca. Jadi pengetahuan tentang protokol komunikasi ya, yang layar protokol komunikasi jaringan itu perlu di sini untuk memahami semua paket-paket yang ditangkap oleh aplikasi ini. Nah, ini ada informasi-informasi yang diberikan, kemudian di Ethernetnya ya, destination router port berarti menggunakan MikroTik. Oke. Nah, di sini ada informasi internet protokol, termasuk headernya. Kemudian juga ada informasi datagram ya, UDP ya. Nah, dan itu jadi fungsinya sebenarnya Warisar ini untuk menangkap paket-paket. Nah, untuk lebih detailnya kemungkinan nanti kita akan bahas di kompetensi dasar kompetensi selanjutnya, itu sistem keamanan ya. Oke. Nah, selanjutnya tools Nmap. Nah, tools Nmap juga merupakan sebuah tools monitoring ya. Untuk monitoring monitoring jaringan ya. Jadi ini juga sangat menarik untuk digunakan karena kita dapat mendapatkan sebuah informasi. Kalau dalam ethical hacking, Nmap ini merupakan sebuah tools untuk information gathering ya, atau tools yang digunakan untuk mencari informasi-informasi seperti port ya, kemudian sistem operasi. Jadi kita dapat mengetahui apakah portnya terbuka atau tertutup dan lain sebagainya. Jadi banyak fungsinya. Nah, Nmap ini bersifat open source, jadi bisa digunakan ya, dan gratis. Kemudian bisa diinstal di Windows
ya. Karena umumnya Nmap ini digunakan di lingkungan sistem operasi Linux. Begitupun juga dengan Warexars. Warexars tadi itu bisa digunakan di Linux, di Windows, di Mac ya, dan banyak beberapa sistem operasi yang lain. Nah, langsung saja cara menggunakan Nmap. Sebenarnya Nmap ini lebih nyaman kalau kita menggunakan lewat command line ya. Nah, di Linux ini kita menggunakan versi GUI. Nah, ada beberapa cara. Misalnya sebenarnya untuk dasarnya begini, kita bisa mencari IP target. Misalnya IP-nya 192.168.4.1. Kebetulan saya dalam network 4 ya, 192.168.4.0/24 itu network saya akan scan. Nah, satu ini gateway, 4.1 ini gateway. Nah, untuk saya ingin mencari informasi, caranya ya diketik IP target, kemudian ini modelnya ada intense scan secara intens ya, intense scan all TCP port, tinggal pilih. Nah, secara otomatis jadi kalau misalnya menggunakan intense scan berarti perintah di command line itu nmap min t4 a min v alamat IP target. Nah, contoh sederhana dulu saya mau, nah ini bisa dirubah ya. Misalnya pertama, yang pertama misalnya saya ingin scan port scan ya. Saya ingin port scan berarti saya menggunakan opsi min S kecil S besar. Nah, ini harusnya ketika saya scan 4.1 nanti akan muncul sync port ya. Nah, caranya kalau sudah kita pilih scan. Nah, dia akan melakukan scanning terhadap alamat IP 4.1 ini. Nah, ini portnya ternyata portnya 88 di alamat IP 4.1 ini ada port TCP port 88 itu terbuka, ada port 2000 juga terbuka, 8921 terbuka tapi tidak layanan apa itu belum jelas ini ya. Nah, sekarang saya bisa tambahkan, misalnya saya ingin cek sistem operasi apa yang digunakan, berarti min kita scan ulang, klik scan. Nah, untuk ya sudah. Nah, MAC address-nya ketemu. MAC address-nya ini yang IP 4.1, sistem operasi yang digunakan adalah kernel Linux ya. Ya, kernel Linux. Nah, ini ketahuan routerboard.com. Berarti ya 4.1 ini adalah IP MikroTik. Oke, dan masih banyak lagi opsi-opsi yang lain yang bisa kita gunakan, dan silakan membaca di mana ya. Nah, di Nmap ya, dokumentasi Nmap, atau kalau di Linux itu gunakan perintah nmap min help. Nah, itu ketahuan. Nah, ini ada caranya, dokumentasinya kita cek dulu. Gimana ya dokumentasinya ya? Ya, dicari saja. Nah, ini bisa dibaca ya. Oke, nah ini juga kita akan gunakan nanti di materi selanjutnya. Yang jelas Anda paham cara menggunakan Nmap seperti apa, fungsi Nmap seperti apa. Oke, sampai di situ dulu.